Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam proyek pembuatan aplikasi untuk media belajar. Tapi sebelum kita mau nunjukin aplikasi kita yang udah kita susun sedemikian rupa, kita mau perkenalan diri dulu. Pertama ada aku Belinda Ellen Andriana dengan NIM terakhir 104. Lalu ada Lia Novitasari dengan NIM 100. Say hi Lia. Lalu ada Sas Albafi dengan NIM 098. Lalu yang terakhir ada Khairunisa dengan NIM 003. Karena perkenalan udah, ya sekarang kita lanjut ke inti dari presentasi ini, yaitu menunjukkan tentang aplikasi yang udah kita buat. Mungkin ini bisa diawali sama Lia Novitasari, silakan. Oke, jadi saya akan menunjukkan aplikasi kita. Nah, aplikasi kita bernama Engsel, di mana kepanjangannya itu dari English Spelling. Nah, aplikasi ini ditujukan kepada kelas SMP kelas 7. Oke, langsung aja saya akan buka aplikasinya. Udah kelihatan, Pak? Oke. Nah, bentar. Jadi di sini kita pakai software Construct 2. Ini masih loading buat. Nah, jadi ini tampilan awal dari aplikasi kita. Di sini ada Welcome to English Spelling. Nah, di dalam menunya ada dua, yaitu materi sama level. Nanti ketika ini sebenarnya ada audionya ya, tapi kalau saya saya mendengarkan audionya nanti takutnya suaranya nggak kedengaran. Jadi langsung aja kayak gini. Ini saya masukin, saya pilih materi. Kalau kita go to materi, nah ini audionya mulai. Oke, jadi di materi kita ada descriptive text. Nah di sini ada pengertian descriptive text itu seperti apa. Lalu di sini ada contoh dari descriptive text. Setelah itu di next kita ada materi homophones. Nah, materi homophones ini untuk yang ada di level 3. Jadi kita ada 3 level. Level easy, medium, sama advanced. Nah, homophones di level advanced, lalu descriptive text di level medium. Nah, kita balik ke menunya. Nah, di menunya ini ada yang kedua ada level ini, ada easy, medium, sama advanced. Dari masing level ini akan dijelaskan sama teman saya. Yang pertama di level easy akan dijelaskan sama Sas. Jadi saya akan menjelaskan tentang level easy. Di level easy kita mengambil materi seperti vocabulary gitu. Jadi untuk spelling beberapa vocabulary yang basic untuk anak kelas 8. Di sini kita bisa lihat direction-nya. Di sini ada tampilannya langsung direction ya teman-teman. Ada subtemanya noun, family, profession, sama animals. Terus nanti bakalan ketemu sama 7 soal dengan masing-masing gambarnya.
tugas siswa adalah menyusun kembali kata yang telah diacak dengan benar. Kita langsung next ke soal. Nah, nih di pertama ini ada soal pertama. This is a, di sini terdapat beer. Jadi cara untuk menjawabnya ini drag to drag. Jadi menarik seperti puzzle gitu ya teman-teman. Jadi dia akan coba Mbak Lia bisa dikerjakan mungkin. Ketika kita salah menyusun, dia akan kembali, dan ketika benar, dia akan langsung tertempel gitu di situ teman-teman. Oke, jadi beer. Jadi di sini kita belajar ya spelling, gimana cara menyusun kata dengan benar. Nah, ketika selesai nanti langsung akan muncul tulisan next, yang berarti bisa lanjut ke soal kedua. Soal kedua juga sama, eagle. Oke. Jadi di sini memang kita peruntukan basic-basic vocabulary gitu, ya kayak tadi noun, animals, profession, sama family gitu. Di sini ada frog. Oh ya, di level easy ini juga harus menyelesaikan 7 soal dulu, baru bisa next ke level medium. Kalau nggak selesai, dia belum bisa loncat ke level medium. Di sini ada profession. She is a doctor. She is a singer. Profession. And this is a farmer. Ketika selesai langsung terdapat tulisan good job. Lalu ada 2 tombol, yang sebelah kanan berbentuk rumah, itu kalian bisa kembali ke home. Lalu jika langsung ingin ke medium, kalian bisa pencet tanda segitiga yang di sebelah kanan. Di level medium ini akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Khairunisa. Silahkan. Terima kasih Mbak Sas. Ini saya akan menjelaskan tentang soal medium. Di level medium ini telah disediakan sebuah kalimat rumbang dan juga audio. Audio ini bisa diputar beberapa kali. Tugas Anda adalah untuk mengisi kalimat rumbang tersebut agar sesuai dengan audionya. Di bagian kata yang dihilangkan sudah ada huruf yang harus kalian betulkan dengan memilih dan menarik kotak-kata yang ada di bawah. Jika kotak rumbang tidak terisi, berarti itu adalah jawabannya. Langsung next soal Mbak Lia. Ya, ini adalah contoh soalnya. Bisa diputar Mbak Lia audionya. Ya. He is really playful. He loves to play with me and the new things he found. He has orange and white fur. His fur is so soft, and I like to ask if Kalau misalnya ada yang salah, ada yang I will try to teach his tail sometimes. I also like to hold him in my hand. When I hold him like that, he will fall asleep. nah My dog. My dad bought me a dog on my birthday. It is a golden retriever dog. I really love him so much as my pet. His name is Gigi. He has a brown fur. His fur is really soft.
and he likes to drop on his belly. He has a long tail and big body. I always take him for a walk around because he really like it. Gigi is already as the part of our family. Yang ini mengisi jawabannya. Nah, ini lanjutan soalnya. Panda. I went to the zoo yesterday and I saw panda for the first time. Panda is the very cute animals I've ever seen. He has little eyes with black spot around them. His body is dark and white colored. Panda's body almost look alike. Panda looks like two animals, but it's actually not. Panda eats bamboo, and they almost eat 40 kilograms bamboo in just one day. Panda is an animal from China. I like panda because they are cute. Ya, ini semisalnya kalau kita menjawab dengan benar. Dan kalau semisalnya ada yang salah, keempat kotak itu akan menolaknya. Seperti yang sedang dicontohkan Mbak Lia. Ya. Ya, ini ya saya akan memberikan lanjutan soal advance kepada Mbak Belinda. Terima kasih Nisa. Jadi setelah penjelasan tentang soal medium dan soal easy tadi, sekarang kita move ke level terakhir yaitu level advance. Jadi setelah kalian nanti menyelesaikan level medium sebelum ke level advance, ya kan ada level medium dulu. Itu nanti akan ada kalimat selamat, yaitu good job yang akan kalian terima sebagai bentuk hasil dari kalian yang sudah mengerjakan soal medium. Lalu nanti akan ada dua tombol, akan ada dua option, yaitu option home sama option next. Jadi kalau kalian milih yang home, nanti itu akan kembali ke beranda awal. Tapi kalau kalian klik yang next, itu nanti kalian akan langsung menuju ke level advance. Langsung diklik aja yang untuk lanjut ke level advance. Oke, jadi sama seperti yang ada di level easy sama level medium tadi, ketika kalian mau play soal untuk advance, nanti yang pertama kalian dapatkan adalah direction. Direction ini adalah untuk petunjuk kalian untuk mengerjakan soal di level advance ini. Jadi petunjuknya adalah untuk di level advance kita akan memberikan sebuah materi. Materi ini salah satu materi ini adalah confusing word. Kita menggunakan salah satu materi confusing word yaitu homopon. Jadi homopon ini adalah kata yang sama, pengucapannya sama, tapi arti yang berbeda. Nah, nanti tuh soalnya tuh akan seperti ini. Jadi nanti kalian akan menemukan audio, akan ada audio. Nanti audionya ini akan memplay atau di dalam audio ini nanti akan ada satu kalimat yang dibacakan. Akan ada satu kata yang harus kalian pilih. Jadi misalnya contohnya, kita langsung play aja ya. Silakan play. Number 1. All of my friends got good score in mathematics, except me. Number 1. All of my friends got bad score in mathematics, except me. Nah, isi audionya adalah all of my friends got bad score except me. Kita coba milih salah satu jawaban deh. Kita coba milih yang salah. Nah, kalau misalnya kalian nanti menjawabnya salah, pilihannya itu nanti akan ada silang ya. Nanti akan ada tandanya kalau misalnya jawaban yang kalian pilih itu salah.
Tapi kalau misalnya kalian menjawab yang benar, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau kalian menjawabnya benar, itu nanti akan langsung next ke soal yang berikutnya, dan akan seterusnya seperti itu sampai nanti akan ada 7 soal di level advance ini. The end of the application, nanti kalian akan dapetin 6 bintang, itu sebagai bentuk apresiasi karena kalian sudah berhasil mengerjakan semua soal di setiap levelnya. Baik teman-teman, jadi segitu untuk penjelasan bagaimana isi dari aplikasi Engsel dari kita. Nah, untuk cara untuk keluar dari aplikasi ini, kalian bisa langsung ke home, ke layar pertama, ke halaman pertama, lalu kalian bisa pencet exit untuk keluar dari aplikasi. Nah, selanjutnya kita akan mendengar penjelasan bagaimana cara pembuatan aplikasi Engsel ini dari saudara Lia Novitasari. Silahkan. Oke, jadi makasih buat teman-teman semuanya. Kali ini aku bakal jelasin proses pembuatan aplikasi sampai akhir, di mana kita pakai software Construct 2. Nah, di sini kita downloadnya di ini ya. Nanti linknya bakal aku kasih di deskripsi. Lalu kita downloadnya yang versi Construct 2 276. Nah, habis itu ini cara downloadnya, ini cara installnya, kita pilih yes, terus ini next, ini juga pilih next. Habis itu ini tempatnya mau ditaruh di mana, terus di next juga. Terus ini di auto detect di komputer kita, di laptop kita, next. Habis itu ya ini di create a desktop icon, next juga. Terus ini habis itu ini proses installnya. Nah, udah finish complete. Nah, ini logo dari icon dari aplikasi kita. Nah, sebelum kita masuk ke Construct 2, kita buat beberapa menu atau beberapa platform yang akan dimasukkan ke Construct-nya. Ini kita buatnya di aplikasi Canva online, tapi melalui online ya. Jadi kita download buatnya satu-satu, hasilnya kayak gini jadinya. Jadi hasilnya ini ada berbagai macam. Di sini juga ada. Nah, ini untuk pilihan jawaban juga, ini juga ada soal-soalnya gitu. Terus lanjut lagi. Nah, kita kan juga ada audio untuk medium sama advance. Jadi di level itu kita pakai audio. Nah, audionya sendiri kita tidak bisa menggunakan format MPEG. Nah, jadi harus pakai OGG karena di Construct yang bisa memuat format audionya itu berbentuk OGG. Nah, kita convertnya melalui online, jadi di online OGG converter. Habis itu udah bahan-bahannya yang kita butuhkan udah siap, lalu kita masuk ke Construct 2. Nah, di sini di Construct 2 ada yang namanya layout. Nah, layout itu di mana kita menempatkan halaman-halaman setiap aplikasi. Ini ada beberapa, banyak sekali. Lalu ada event sheet. Event sheet itu di mana kita bisa mengedit efek-efek untuk setiap layoutnya. Lalu ini ada musiknya maksudnya dari audio tadi. Ini berbentuk OGG. Nah, ini ada layer, ada objek itu bentuk-bentuk benda-bendanya yang ada di setiap layout. Oke, langsung aja, aku nggak banyak ngomong. Ini jadi di level pertama kita kan di awalnya itu kan ada welcome. Nah, di sini kita caranya buat masukin objeknya itu di insert new object, terus kita pilih sprite kayak gini, terus pencet dimanapun terserah.
kita ini pilih yang ini, terus kita pilih objeknya, mau yang mana dimasukin ke mana kayak gitu. Itu buat masukin objek. Nah, terus buat misalkan kita mau ngetik di sini, ini kayak sendiri ya di sini. Jadi kita kayak tadi insert new text. Nah, text ini udah, terus kita editnya di sebelah sini. Nah, mau di aja terus ini bisa bentuk-bentuk fontnya, mau pilih yang mana, lalu ini ukurannya. Oke, jadi selanjutnya aku bakal jelasin gimana caranya nambahin teks di sini, karena di sini aku juga nulis sendiri, juga ngetik sendiri dari konstruknya langsung. Nah, ini jadi caranya sama kayak nambahin objek, kita klik kanan lalu insert new object. Nah, pilih yang teks, lalu diklik terserah di mana. Nah, kita bisa nulis lalu kita bisa pilih fontnya, terus ini ukurannya, size-nya, lalu di sini mau pilih warnanya juga bisa, udah banyak. Nah, ini ya, kecil banget. Oke, kayak gitu caranya. Lalu habis itu kita edit different sheet-nya. Edit different sheet-nya bisa di sini, di klik kanan lalu edit different sheet. Nah, ini jadi ini event sheet yang ada di layout welcome. Sebelum kita edit itu dulu, kita masukin beberapa caranya. Di sini nanti bakal ada input touch, karena punya aku kan udah aku masukin di sini. Jadi di sini udah nggak ada. Itu touch itu buat yang aplikasi di Android. Kalau kita mau pakai di laptop atau di komputer, kita pakai pilih yang mouse kayak gitu. Nah, lalu kita tambahin juga audio. Audionya ada di media, karena ini juga udah aku tambahin di sini, jadi ini udah nggak ada media. Lalu kita tambahin web browser. Web browser itu buat keluar dari aplikasi. Lalu udah tuh ya, udah kita masukin. Jadi nanti tampilannya kayak gini. Nah, ini menambahkan event touch kayak gini gambarnya. Terus kalau audio kayak gini, kalau browser kayak gini. Nah, udah. Oke, kita lanjut ke event sheet. Event sheet tuh buat berikan efek ke aplikasi. Jadi ini buat yang pertama itu, ini aku back dulu. Nah, pertama karena kan kita di aplikasi Android, jadi kita ambil yang touch, terus kita pilih yang on tap object. Next, lalu kita pilih mau benda yang mana, objek yang mana yang bakal bisa disentuh. Jadi aku pilih yang level dan udah kan. Terus di sini kita ada sistem, ada add action. Add actionnya ini kita pilih yang sistem kayak gini. Kita dulu kita pilih sistem. Next, terus go to
go to layout. Nah, layout berapa? Setelah pencet itu kita mau ke layout apa, level gitu. Jadi ketika level disentuh, nanti sistemnya dia bakal pergi ke layout level gitu, kayak gini. Nah ini, jadi kan tadi di level pertama kan ada ini. Jadi di event sheet tadi gimana caranya supaya kita bisa memencet objek kayak gini tadi hasilnya, kayak gitu. Oke. Lalu lalu gimana sih caranya buat nambahin audio? Kita ambil yang dari ini aja. Nah, di sini nggak ada audio ya. Di medium. Oke, di level medium kan ada audio. Jadi caranya buat nambahin audio, pertama kita pergi ke musiknya dulu. Nah, kita import musik, klik kanan musik, habis itu kita pilih. Nah, kita tinggal pilih mau yang mana, kan ini udah OGG jadi dia bisa dimasukin kayak gitu. Nah kan ini aku udah ada banyak banget, emang audionya dari kita ada banyak. Nah, caranya buat nambahin kayak tadi aja sih, kita add event touch kayak gitu. Kita pilih touch, lalu on tap object lagi, habis itu kita pilih touch-nya ini mau ditaruh di objek apa gitu kan. Udah, lalu kita di add action, kita klik, kita pilih yang audio, lalu next, habis itu kita pilih yang play. Nah, di sini kita mau audionya mau pilih yang mana, kita tinggal milih yang udah kita masukin. Lalu ini not looping sama looping ini kita mau dia bisa berhenti atau dia musiknya jalan terus kayak gitu. Udah, tuh buat menambahkan audio. Lalu oh ya, untuk menambahkan layout supaya banyak kayak gini, kita bisa klik kanan lalu add layout. Jadi ada banyak kayak gini. Lalu untuk di kita sendiri kan setiap soal ada lebih dari satu. Nah, gimana caranya supaya aku nggak lama-lama berpusing ria dengan menambahkan satu? Dengan klik kanan lalu diduplikat, nanti dia ada muncul sendiri layout yang sama kayak gini bentuknya. Nah, di level isi, karena aku duplikatkan, jadi kita harus menyamakan semua efek-efeknya. Jadi di level isi ini, aku masukin ini. Nah, ini lewat objeknya ini langsung ada 14 kayak gini. Ada 13 kayak gini, 14. Nanti waktu kita ganti layout, kita tinggal buat ganti gambarnya ini, kita tinggal ini, initial frame. Kita mau yang berapa? Ini bisa diganti, misalkan kita mau ganti yang ke nomor 2. Kan dia berubah jadi 3. Nah, kita bisa balik lagi nih, 13. Begini. Nih, lalu untuk ininya
ini sama, aku masukin satu doang, tapi ini aku banyakin kayak gini. Lalu gimana caranya supaya dia bisa kok jawabannya ke sini kalau salah like ini. Nah, itu kita larinya ke event sheet lagi kayak tadi. Di sini kita mainnya di event. Ya, pokoknya sedemikian rupa. Karena ini banyak sekali, jadi tidak mungkin mau dijelaskan satu-satu bagaimana caranya. Yang jelas, ini kita pilih drag and drop karena tutorial atau yang pembelajaran yang saya cari itu di YouTube. Jadi saya mencari yang caranya hampir sama dengan aplikasi yang kami gunakan. Jadi kami pakai drag and drop. Nah di sini untuk ada kan ini buat yang objeknya, aku juga langsung masukin dari A sampai Z seperti ini, A B C sampai Z kayak gini. Jadi nanti di layout selanjutnya kita tinggal ngubah di sininya kayak tadi, mau yang nomor berapa, terus huruf apa kayak gitu. Kalau dia benar, dia bakal masuk ke sini dengan cara ininya. Ini dia korek nomor 1, ini juga nomor 1. Nomor 2 dia nunjuk nomor 2 kayak gitu. Terus ini kalau yang ini diatur di event sheet, dia diaturnya kalau salah dia bakal masuk sini lagi. Itu buat level pertama. Terus ini juga biasa, tinggal kita masukin insert new object, kita masukin bintangnya, tulisannya, terus button kotak-kotaknya kayak gini. Lalu di sini juga sama, tinggal masukin, terus sama masukin efek supaya dia bisa disentuh. Itu di level mediumnya, oke, event sheet-nya kita sama. Kita ngambil cara drag and drop supaya nggak terlambat. Nah di sini mudah, caranya tinggal kita add event sheet, add event, kita pilih objeknya yang apa, terus kita pilih drag and drop. Udah, terus ini kita ambil dari add condition, kalau dia ini kondisinya kayak gimana, kayak gitu. Dan kan di sini ada 5 jawaban. Jadi di sini masing-masing A, B, C sampai E. Untuk supaya di event sheet-nya nanti mudah ngaturnya. Jadi ada A, nanti kalau A ditaruh di posisi yang salah, dia bakal balik lagi. Kalau dia benar, dia bakal di situ aja kayak gitu. Udah. Ini jadi buat level medium ini juga aku duplikat. Nah, ternyata kemarin kan sempat ada problem waktu kita duplikat ini, ternyata semuanya dari isi lalu juga event sheet-nya itu sama semua. Nah, aku nemuin cara gimana itu biar dia. Nah, caranya itu ternyata kita pencet bagian layout-nya, lalu kita pergi ke arah sini. Nah, kita bisa pilih tuh event sheet-nya kayak gitu. Jadi akhirnya bisa beda lagi. Terus kita ngatur satu-satu lagi. Kalau nggak gitu, kemarin kita copy paste event sheet-nya di sini ke event sheet sampai yang soal yang medium. Lalu ini untuk good job-nya kita tetap pakai yang ini. Sama, lalu kita ke advanced. Kayak gini sama aja, tinggal masukin insert new object, lalu bikin tulisannya, objeknya, lalu event sheet-nya juga tinggal pilih yang soal, terus dia lanjut, kayak gitu doang.
Terus kalau ini di level advance kita ada ini ya buat nambahin kalau dia salah nanti dia keluar tanda silang. Nah itu kita pakainya di layout. Kita ada 2 layout, jadi yang layout pertama itu ada nomor 1, terus ada accept dan jawabannya ini. Terus di layar 2 ini kita yang ini, yang tanda silangnya, supaya dia nanti nggak bentrok sama di layout soalnya. Terus gimana caranya supaya ini dia bisa masuk ke sini? Kita lari ke event sheet lagi. Ini cukup simpel, kita cuma nambahin audionya tadi udah. Terus objeknya juga sama, pilih sentuh. Kalau ini kan kayak gini sistem. Terus search. Nah, buat masukin gimana tadi X-nya bisa masuk, kita ke on touch yang mana objek yang salah itu kita pilih. Terus kita on touch objek. Kita pilih situ, kita ke sistem. Ini pilih yang subtract BTW. Ini aku namain BTW ya. Soalnya aku bingung lagi mau dinamain apa. Habis itu kita lanjut ke ini. Baik aja. Kita ambil sprite yang sama, namanya yang sama dari yang sini tadi. Karena kan punya aku namanya sprite 42, jadi di sini juga sprite 42 kita cari, terus kita pilih, habis itu kita cari yang spawn another object. Nah, terus kita pilih yang objek yang buat dia pertanda buat jadi salah gitu. Terus kan jadi tadi juga ada audionya, kita tinggal masukin audionya. Kalau dia dipencet salah, dia bakal ada audio buat salah kayak gitu. Kalau dia benar, dia juga ada audio buat benar. Dan dia langsung, kalau benar, dia langsung ke slide selanjutnya. Berarti dia langsung di sistem, langsung go to layout berapa, kayak gitu, dipilih. Sudah, lalu untuk di finish, di layout terakhir, yang soal terakhir ini, kita langsung, kalau jawaban benar, langsung masuk ke ininya, ke layout level ini, level complete. Ini juga simpel aja, kita pilih touch, terus pilih objeknya, terus go to, kalau dia dipencet home, gambar rumah tadi, yang ini dia bakal balik ke menu utama. Udah, lalu buat nambahin bisa gerak itu caranya di di behaviors kayak gini. Nah ini kita pilih yang sign, terus kita ini pilih yang yes, terus ini ke apa ya, kecepatannya dia bergerak itu berapa, jadi aku pilih yang 50. Udah, terus tadi balik lagi ada yang sedikit yang terlupakan di level easy. Nah, kan ada tadi kayak gelembung-gelembung, kalau kita jawab benar, dia ada gelembung-gelembungnya gitu. Nah, itu namanya partikel. Jadi di sini kita masukin partikel. Nah, ini partikelnya. Partikelnya kita tuh jadi buat nambahin partikelnya kita insert new object. Lalu partikel yang ini, terus kita pilih objeknya yang apa, kayak gini, terus objeknya yang mana, kayak gitu. Udah, terus tinggal kita bermain di dalam event sheet. Udah di sini. Terus hewannya tadi kalau terakhir dia udah bener semua, ininya dia bener, terus dia bakal gerak-gerak, itu juga sama di behaviors design tadi. Habis itu kalau dia udah jawabannya udah bener semua, next dia bakal keluar, nextnya itu juga
kita bermainnya di edit event sheet sini. Jadi sistem, show layout, terus ini go next, set invisible, dan begini. Mungkin itu dari penjelasan buat pembentukan aplikasi ini, karena ada banyak sekali. Oh ya, buat kalau misalkan mau ini masih auto saving ya, jadi di Construct itu nanti ada saving, kita bisa atur auto savingnya berapa menit sekali. Tapi kalau di punya aku, di auto saving itu habis auto saving dia nggak bisa dibuka. Jadi aku setiap kali ada perubahan langsung aku save kayak gitu. Ini kan jadi buat misalkan mau ganti namanya event sheet, kita juga bisa rename. Ini juga bisa di rename, mau terserah mau apa. Nambahin event sheet juga kayak nambahin layout. Lalu untuk objeknya kita juga bisa kita juga bisa ganti namanya, rename kayak gini. Kalau aku sih banyak kan yang nggak tak ganti, soalnya emang dari awal udah kelupaan duluan, jadi nggak aku ganti. Terus caranya kita ngelihat aplikasinya kayak gimana bentuknya, kita pilih run layout, bisa di sini atau enggak di pojok kiri sini. Gitu, ini buat zoom in, zoom out. Udah, lalu setelah kita download aplikasi ini kan kita harus download lisensi tuh buat biar ininya bisa free ya, bisa diekstrak nantinya. Nah ini ketika kita udah masukin lisensinya, nah ini kita ada pembentukan ininya, ada informasi dari lisensi. Nah kayak gini. Lalu gimana caranya buat ekspor aplikasinya? Buat ekspor aplikasinya kita pilih export project. Nah di sini kita pilih yang Cordova. Tapi karena punya kita belum diekspor, kita masih berjalan buat mengekspor aplikasinya ini, karena kan sebenarnya ada PhoneGap buat aplikasi online, tapi itu udah ditutup 10 Oktober 2020 yang lalu, jadi itu udah nggak bisa dipakai. Akhirnya ada beberapa cara yang itu cukup rumit, kita harus mendownload 6 aplikasi terdahulu untuk bisa mengekspor aplikasi ini, dan kami masih dalam tahapan untuk mengekspor aplikasinya. Oke, jadi kurang lebih banyaknya kayak gitu untuk pembuatan aplikasinya. Teman, jadi tadi kita udah dengerin bagaimana cara pembuatan aplikasi Engsel dari awal sampai selesai. Saya bisa di-play dari teman kita yang namanya Liana Vitasari. Oke. Mungkin itu aja dari kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah bekerja sama untuk pembuatan Engsel ini, untuk pembuatan aplikasi Engsel ini. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat bagi kita dan buat teman-teman yang lain juga. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.